Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2-7 dilanjutkan dengan ayat 24-25a. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar, dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah
dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku,
dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan telah memberi karunia. Kita sering mendengar suatu ungkapan dari bahasa Latin, nomen est omen, artinya nama adalah tanda. Setiap pemberian nama pada seseorang tentu mengandung makna, doa dan harapan tertentu pada orang itu maupun pada keluarga atau masyarakatnya. Orang yang memberikan nama pun bukanlah sembarang orang. Bisa saja orang tuanya atau orang yang dipandang cakap dalam memberikan nama bagi seorang anak. Dalam tradisi tertentu, apabila seorang anak yang telah diberikan sebuah nama, tapi kemudian sering sakit-sakitan, dianggap ada kesalahan dalam pemberian nama. Oleh karena itu, nama anak tersebut perlu diganti. Dan beberapa pengalaman setelah adanya pergantian nama anak tersebut, maka anak itu menjadi sembuh dan tidak sakit-sakit lagi. Tentu tidak perlu kita perdebatkan soal kebenaran ini mutlak demikian atau tidak, karena hal tersebut hanya berdasarkan pengalaman masyarakat tertentu. Pemberian nama pun akrab juga disebut dalam kitab suci. Injil hari ini mengisahkan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria saat membakar ukupan di bait suci dengan mengatakan, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doaku telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Yohanes berarti Tuhan telah memberi karunia. Tentu hal ini sangat mengejutkan Zakaria karena kerinduan dan doanya yang begitu lama sampai umurnya sudah uzur barulah dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan telah memberi karunia kepada Zakaria sekalipun ia tidak langsung percaya dan perlu suatu tanda, dan ia sendiri kemudian menjadi bisu sampai saat kelahiran Yohanes. Yohanes Pembaptis menjadi karunia Allah bagi bangsa Israel dan bagi kita saat ini. Kelahiran, hidup dan karyanya yang mendahului Yesus menjadi karunia Allah bagi umat manusia. Dia mempersiapkan hati orang untuk bertobat dan menyambut Yesus. Dia selalu merendahkan dirinya dan menunjuk para murid untuk mengikuti Yesus dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Semoga hati kita selalu terbuka untuk menerima karunia pertobatan, untuk menyambut Yesus yang lahir di hati kita. Semoga demikian. Amin.